Elevate. Ini dikhususkan untuk para fresh start qualifier yang setiap bulannya tuh kita tuh ngefilter teman-teman karena memang jujur nggak banyak pesertanya ya yang bergabung di grup Rise ini. Sekitar kemarin aku cek itu di data gitu kan ada sekitar 38 orang yang di bulan kemarin di bulan Januari itu sebenarnya berhasil untuk bisa ngikut lagi di training bulan ini karena ini adalah training reguler yang kita adakan setiap bulannya. Tapi khusus bulan ini kita tuh pengen ngajakin sebanyak mungkin teman-teman untuk bisa ikutan. Makanya kami share ya teman-temannya invitationnya itu di grup dan bahkan kita tuh mengundang semua regional top 15 yang baru untuk gabung juga di training kita sore ini karena pembicaranya ya ini Kak Eli sendiri ini aku tuh pengen bilang terima kasih banyak untuk Kak Eli yang masih sempat ngeluangin waktunya di sela-sela kesibukannya ya karena besok tuh mau Chinese New Year. Tadi sempat dapat bocoran ada seremonial yang diadakan di keluarga gitu kan dan hari ini apa namanya masih mau ngasih sharing ke kita semua ya pengen pengen banget dapat banyak insight juga dari Kak Eli gitu ya teman-teman dan di luar teman-teman potential fresh start yang semoga tahun ini punya title baru ya dengan fresh start semoga dimudahkan banyak nih dari teman-teman National Top 15 juga yang bergabung ada Cici Cynthia Venika, Cici apa kabar? Semoga sehat ya. Ada tadi Ko Yudhistira juga yang bergabung ya. Seneng banget kita dibersamai sama teman-teman National Top 15 ya teman-teman. Jadi apa namanya kita juga pengen ngajak sebanyak mungkin teman-teman untuk di tahun ini tuh beneran ya bisa nutup kualifikasinya karena fresh start ini tuh diperpanjang teman-teman ya. Jadi permanen bahkan ya dan kami ya dari manajemen Oriflame Indonesia tuh berharap banget dengan adanya fresh start ini yang diperpanjang teman-teman tuh sebenarnya lebih mudah untuk naik level, naik title event ya di tahun 2026 ini. Jangan jangan nunggu teman-teman. Maksudnya kayak toh juga diperpanjang ya bisa bisa nutupnya kapan aja bisa opennya kapan aja gitu ya semoga nggak bikin teman-teman tuh jadi ngerasa ini comfort zone karena fresh startnya berlaku permanen tapi tanpa batas waktu. Nah, tahun ini tuh sebenarnya potensial banget itu teman-teman malah bisa nutup fresh startnya. Kenapa? Karena teman-teman tahu ya tahun ini tuh kita punya banyak banget hal-hal baru yang dikasih sama Oriflame Indonesia. Tentunya teman-teman udah tahu semua update-nya, udah dikasih update-nya kemarin pas di Beauty Entrepreneur Summit, even di reminder di unboxing kemarin ya. Kenapa teman-teman itu bisa banget untuk open kembali kualifikasi fresh start-nya dan bahkan nutup ya kualifikasi fresh start-nya di 2026 ini. Nah, sekilas teman-teman kita pengen sedikit nge-highlight bahwa 2026 ini tuh memang benar-benar tahun dimana kami ya Oriflame Indonesia tuh pengen banget ngebawa teman-teman untuk bisa level up, untuk bisa punya pencapaian baik itu pencapaian baru ataupun pencapaian di tim ya teman-teman ya yang pastinya kami pengen ngajakin teman-teman untuk kembali fokus kepada leadership, balik ke success plan ya teman-teman setelah mungkin sekian lama sedikit tidak dilirik ya. Ada mungkin yang kayak aduh kayaknya susah banget ya back on track naik ke tangga success plan ya. Saatnya tahun ini kita tuh ngelirik lagi success plan kita dengan segala kemudahannya, dengan segala benefit, dengan segala reward dan award yang akan teman-teman dapatkan di success plan gitu ya. Nah, kita pengen apa namanya mensupport leadership development program goals ini di 2026 dengan ngadain training ini yang akan kita lakukan sepanjang 2026 masih akan tetap ada teman-teman dan harusnya ya teman-teman di bulan Maret nanti kita akan punya kick off new mechanism untuk trading Rise ini. Jadi ini masih sementara kita rundingkan dengan teman-teman RM dengan Kak Bunga juga untuk kualifikasinya yang mungkin bisa diikuti tidak hanya
bagi fresh start qualifier, tapi kita juga pengen mengundang semua SMN up untuk bisa ikutan training ini. Training ini tuh adalah training bulanan ya, dan ada journey-nya. Setiap sesi itu punya tema, setiap sesi itu ada speaker yang berbeda, yang pasti akan ngasih success stories, yang akan ngasih insight, ngasih booster ilmu, energi, apapun itu yang teman-teman pasti bisa dapatkan gitu kan, karena dari setiap speaker itu pasti ada sesuatu hal yang pasti kita bisa dapat gitu ya. Beberapa bulan kemarin juga Nisa sempat ikut training RISE yang dibawain sama Kak Hetro, waktu itu sama Kak Ami gitu ya. Kak Naria juga di awal. Yang bulan kemarin aku skip ya, nggak dengan Kak Yunus aku nggak ikutan karena ada pas banget jadwalnya bentrok. Tapi teman-teman yang saat ini tuh masih ikut journey setiap bulannya itu pasti ngerasa bahwa training RISE ini tuh bukan hanya sekedar training ya, tapi juga dapat banyak motivasi, dapat banyak cara kerja, dapat banyak sharing ya dari pembicara-pembicara yang kita undang. Intinya tuh kita pengen ngajakin sebanyak mungkin brand partner di Oriflame, terkhusus teman-teman Fresh Start Qualifier, untuk kembali fokus, untuk kembali bangkit gitu ya. Dan bahkan kalau kita bilang hari ini temanya adalah elevated, itu untuk kembali tuh apa namanya, step up ya teman-teman ya, dengan activity-activity yang teman-teman lakukan, dengan fokus juga dengan para core team ya, dengan para komunitas juga ya. Jadi Rise ini tuh adalah yang R-nya adalah rebuild, di mana kita waktu itu ngadain kick off ya, 3 bulan kemarin ya, 3 bulan lalu memulai training ini. Kemudian juga I-nya adalah inspire, S-nya adalah strengthen, dan khusus hari ini tuh temanya adalah elevate. Kita pengen gimana biar teman-teman itu nggak naik level sendirian, tapi bareng-bareng. Jadi gimana biar nggak hanya kita aja yang punya semangat juang atau daya juang di Oriflame, tapi juga kita ngajakin partner bisnis kita ya, terkhusus ya pastinya core team. Yang ngomongin partner bisnis yang punya visi yang sama ya pastinya core team, biar bareng-bareng nih teman-teman, kita level up di 2026 ini. Setiap bulannya kita tuh juga punya mission teman-teman. Kita punya challenge ya teman-teman ya, karena kita ngerasa kalau training bertema apalagi ada journey-nya kayaknya kurang seru kalau kita nggak punya tantangan ya buat teman-teman qualifier. Nah, bulan lalu teman-teman itu tuh kita punya challenge ya, yaitu bikin satu tim goals yang disepakati bersama, yang memang apa namanya, bareng-bareng ya, dirundingkan bareng-bareng. Kita tuh apa sih tim goal kita ini, bisa dengan core team, dengan personal group ya teman-teman, dan ini disubmit ya teman-teman ya, hasilnya gitu kan. Setiap bulan itu kita tuh kasih challenge yang berbeda, dan pastinya kita kasih reward gitu kan. Jadi nggak cuman di challenge aja, tapi dikasih reward ya teman-teman ya. Dan bulan lalu teman-teman kita udah punya pemenangnya yang memang benar-benar ngelakuin dan ngerjain challenge ini. Semoga ada di sini winernya. Coba aku cek dulu. Coba, oh ada. Ye. Oke, langsung aja aku akan mengumumkan pemenang challenge bulan kemarin yang berhasil mendapatkan e-wallet 250.000 rupiah, teman-teman. Sebentar ya, teman-teman ya. Oke, maaf tadi ada sedikit distraksi. Langsung aja aku akan mengumumkan pemenang challenge bulan kemarin dari region manakah ini yang akan mendapatkan 250.000 rupiah, yaitu Ibu Melita Masi dan Pak Amril ME. Ye, Bu Melita. Bu Mel, selamat. Ini pas banget Nisma lagi nggak hidupin.
Nisba nggak hidupin music ya, like speakernya lagi tidak available. Tapi aku mau unmute Bumel, aku mau unmute Bumel dong sebentar. Bumel boleh di unmute Kak? Eh, Gimana nih Bumel? Seneng nggak sih Bu dapat hari ini sebagai pemenang dapat Assalamualaikum 250? warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, kaget. Iya, Masya Allah. Apa ya, nggak bisa ngomong, tapi Ah, bersyukur Alhamdulillah. Pas lagi mau Alhamdulillah. diumumin, terus ngomong sendiri dalam hati, itu aku gitu loh. Tanya, Masya Allah, beneran. Kirain cuman kegeran doang. Tadi pas mau masuk juga kesulitan. HP-nya nggak mau ini ya, join gitu. Ditolong sama Iya. Endang. Endang, terima kasih juga. Terima kasih Oriflame. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Mel. Selamat. Ini dapat rezeki sebelum Ramadan ya Bu ya. Bisa dipakai Iya, buat belanja Masya persiapan Allah. Ramadan insya Allah. Terima kasih. Baiklah. Bu Mel Alhamdulillah. ditunggu. Walletnya akan mendarat segera di Masya akunnya Bu Mel. Allah. Terima Dan kasih. Terima kasih. Yeay, Senang banget. selamat Bu Mel. Dan Iya. semoga bisa menjadi booster juga buat teman-teman untuk ikutin challenge bulan ini. Nah, apakah challenge bulan ini? Challenge bulan ini adalah ini gampang banget dan memang tuh sejalan dengan topik kita hari ini yaitu Elevate. Bantu minimal satu orang anggota tim ini gampang banget untuk naik poin atau naik level di bulan Februari ini dibandingkan dengan bulan Januari kemarin. Jadi ini tuh di personal group ya teman-teman dan nggak hanya terbatas di level aja tapi juga poin. Kalau misalnya boleh aku kasih contohnya, misalnya teman-teman punya di personal group core team teman-teman core team ini ya 369 gitu kan atau even beauty influencer 12, 15, 18 yang bulan ini tuh bisa naik level atau naik poin. Misalnya bulan kemarin dia adalah seorang beauty influencer 12%, bulan ini 15% dengan poin BCM 4.0 yang berlaku saat ini gitu ya. Jadi nggak harus kalau dia naik level otomatis poinnya juga mungkin bisa jadi sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Januari kemarin atau bisa jadi sedikit lebih tinggi. Atau kalau misalnya nggak naik level, poinnya yang naik ya teman-teman. Jadi ada dua. Nanti teman-teman boleh foto QR ini, QR code ini, habis itu langsung disubmit aja setelah training karena nggak harus nunggu sampai nanti selesai batasnya ya teman-teman. Kalau hari ini bisa disubmit lebih cepat karena kan udah tutup juga ya maksudnya udah apa namanya Januari kemarin kita udah tahu siapa yang kita fokusin bulan ini udah pertengahan jalan udah tanggal 16 mungkin sudah ada hasilnya atau kalaupun enggak nanti bisa sampai akhir bulan. Nanti Niswa akan kirimkan challenge ini QR ini juga di grup kita dan karena memang bulan ini memang spesial kita mengundang dari teman-teman di luar Fresh Start Qualifier. Mohon maaf untuk challenge ini tetap diikuti oleh para Fresh Start Qualifier ya teman-teman ya. Jadi yang bukan potensial Fresh Start mungkin boleh di skip karena linknya ini nanti akan aku share hanya di grup Rise Training aja. Seperti itu ya. Jadi semoga bulan Februari ini akan lebih banyak yang nama-nama yang bisa disubmit, yang bisa naik poin ataupun naik level. Nanti aku tunggu hasil dari goals mission kita di bulan Februari ini. 2026 semua brand partner pasti bisa naik level, semua pasti bisa naik title dan kita goals kita di 2026 ini adalah level up ya teman-teman ya. Oke, biar nggak lama-lama lagi, teman-teman juga pasti udah menantikan speaker kita hari ini yang akan sharing teman-teman. Tadi aku udah ngeliat slide-nya, details banget, lengkap banget, yang apa namanya akan ngasih insight juga. Gimana sih teman-teman kita tuh merubah mindset kita di era BCM 4.0 ini, tapi juga bisa sekaligus ngebantu kita untuk
level up. Karena kemarin setelah kita launching kan memang ada beberapa program yang berubah ya teman-teman ya. Ada yang kayak ngerasa kok gini sih, kok gitu sih gitu ya. Ada ya pastilah ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kami puaskan ya di Oriflame Indonesia untuk semuanya. Tapi bagaimana kita tuh ngelihat ini tuh sebagai support ya dari Oriflame Indonesia untuk ngebantu teman-teman semua bisa level up di 2026 ini. Aku langsung kayaknya panggil aja deh speaker kita biar aku bisa spotlight di sini Kak Eli. Kak Eli yang akan berbagi Halo, sharingnya semangat di pagi. hari ini. Oke, aku buka dulu ya PPT-nya Kak Eli ya. Oke, aku akan jadiin Kak Eli, aku akan spotlight dulu to everyone. Oke, baik. Kak Eli silakan dibuka, Kak Eli. Silakan apa namanya tularkan semangat dan energinya ke semua teman-teman yang hari ini tuh bergabung di Training Rise kita. Kak Eli silakan. Oke, terima kasih Kava kesempatannya. Makasih buat teman-teman semuanya udah hadir. Semoga apa yang Eli sharing hari ini ada hal-hal yang bisa teman-teman ambil dan bisa membuat teman-teman level up 2026 ini ya. Amin. Terima kasih sama selamat juga buat para top 15 regional, keren banget. Itu udah apa ya mengalahkan banyak banget brand partner ya. Oke, bisa Kak Van? Udah kelihatan Kak, Kak Eli? Udah Teman-teman udah kelihatan kelihatan. slide-nya? Udah Baik, kelihatan, silakan udah Kak Eli. kelihatan. Oke. Nah, aku langsung aja teman-teman ketika muncul BCM 4 ini, teman-teman yang rasanya menurut aku pasti sama kayak Eli, rasanya adalah punya harapan baru, kayak tambah yakin, kayaknya aku bisa deh gitu. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya. Jadi kayaknya harapannya jadi baru nih. Nah, ketika kita punya harapan baru, kita jadi kayak aku yakin deh kayaknya aku bisa. Kayaknya aku yakin teman-teman pasti ada yang kayak gini. Kayaknya bulan ini aku bisa deh nambah 2 SO. Kayaknya bisa deh bulan ini aku nambah eh, 3 SO. Iya gak sih yang kayak bisa kok gitu. Ya nggak ya? Setuju ya? Oke, lanjut Kak Fa. Nah, oke, ya jadi menurut aku Oriflame ini benar-benar kayak bikin segala sesuatunya tuh jadi lebih mudah naik level, mudah naik bonus, mudah keluar negeri, karena kita jadi kayaknya gini, oh kemarin 10.000 ya satu kaki, sekarang 7.500. Wah, yang kemarin 15% nih, 4.000 berarti tinggal nambah 3.500 nih. Yang 18 nih, yang kemarin 18, 6.600 berarti tinggal nambah nggak sampai 1.000 ya, 900. Bener nggak teman-teman? Jadi kayak ngerasa, ih bisa nih, aku bisa gold nih, aku bisa keluar negeri nih, aku bisa kejar Kuala Lumpur nih, dan sebagainya. Bener nggak? Bahkan kita-kita nih yang eh, apa apa nama brand partner lama di Oriflame yang udah lebih dari 5 tahun di Oriflame merasa kayaknya kok aku jadi kayak lahir baru ya gitu. Kayaknya kok Oriflame kayak ngebuka kesempatan lagi ya buat aku berkembang gitu. Nah, itu yang aku rasain teman-teman di BCM 40 ini gitu. Iya banget ya Kak Klau. Oke, nah terus lebih lebih aku bilang lebih gilanya lagi adalah Oriflame keluarin BYD. Itu tuh yang kayak wow gitu ya, SGD aja udah bisa dapat BD atau satu. Dan kemarin yang lebih amazing lagi adalah kita dikasih lihat dan afirmasi, suruh afirmasi, bukannya suruh kita ke showroomnya masing-masing ya, BD-nya didatengin ke kantor Oriflame ya, terus ke tempat kita unboxing, suruh kita pegang, suruh kita masuk, suruh kita merasakan gitu. BD-nya tuh cakep banget gitu ya teman-teman. Aku yang udah punya CRV pun aku ngerasa iya
Mau banget ini Sayangnya. BYD-nya gitu. Setuju ya teman-teman ya. Aku habis test drive jadi pingin punya. Tuh kan, Kak, aku juga loh Kak. Kayak, boleh gak sih buat kita lagi yang udah pernah? Serius deh. Terus tahu gak sih teman-teman, yang aku kan memang udah pingin banget ya mobil elektrik tuh dari maksudnya dari pas BYD booming itu aku udah, ih gila ya mereka, mobil elektrik tuh pajaknya tuh kecil banget gitu, nggak sampai 500.000 gitu kan. Aku bilang ya ampun, ih Oriflame tuh keren banget loh milihnya BYD karena apa? Kita jadi nggak punya tanggungan pajak yang besar teman-teman. Bener gak? Kita tuh jadi nggak menyumbang karbon, ya kan? Gitu loh. Jadi pokoknya the best banget lah Oriflame pilih BYD buat SGD. Terus mobilnya kan kayak mobil city car gitu ya, yang kecil. Jadi kayak nyaman banget kan buat ibu-ibu ke pasar. Ya ampun, antar jemput anak gitu. Menurut aku eh, gila, kalian harus thanks sih sama Oriflame. Ini gila banget lah BCM ini. Nah, terus jadi lebih percaya diri, aku ngerasa ke diri aku sendiri itu kayak benar-benar Kak. Jadi aku ngerasa ke diri aku sendiri tuh kayak lebih positif gitu loh, kayak lebih ya ampun thank you ya God, kayaknya kok lebih mudah ya jalannya gitu loh. Ya lanjut Kak apa? Oke, nah ya jadi aura dari 7.500 ini, menurut aku teman-teman pasti udah merasakan ya di tanggal 16 ini kayaknya, ih ini udah SO, itu udah SO ya nggak bener ya. Jadi kayak ngerasa, duh auranya kayak positif banget deh, kayak auranya tuh gampang nih kayak naik levelnya gitu ya. Jadi eh, kita sebenarnya benar-benar harus thank you banget sama Oriflame kayaknya terus-terusan mensupport kita, terus-terusan apa ya memberikan kita tuh yang terbaik lah gitu biar kita tuh gimana ya teman-teman, ada company, ada partner bisnis tuh yang selalu kayak ayo kamu bisa gitu. Eh, tapi tenang, aku tuh nggak cuma diem aja kayak gitu loh, ngerti nggak teman-teman? Aku nggak cuma diem aja, aku bakalan support kamu. Terus jeder 7.500 gitu satu SO-nya itu kayak rasa kayak wow gitu loh teman-teman, kayak merasa lebih mudah lah menurut aku ya. Lanjut Kava. Nah, ini yang aku rasain juga teman-teman, Oriflame itu nggak pernah ninggalin kita. Setuju ya teman-teman? Ketika duar 7.500, terus ketika 7.500 terus kemudian Oriflame meluncurkan Kuala Lumpur yang biasanya kita juga di dalam negeri kan, ini ke Kuala Lumpur di mana apa ya kita juga teman-teman tahu kan ya ini allowance-nya juga 1 juta, itu rasanya kayak wah gila banget ya ini gitu loh. Oriflame tuh kayak mensupport banget lah perkembangan kita gitu kan. Aku ngerasa kayak Oriflame kok kayak nggak pernah ninggalin kita ya gitu. Kayak nggak pernah tuh dia capek buat support kita untuk jadi lebih semangat lagi, untuk jadi apa ya, untuk jadi lebih yakin lagi bahwa kita tuh bisa gitu. Nah, terus fresh start yang permanen ya, terus luncurin BYD itu kayaknya di masa sekarang ya, di mana orang-orang kantor-kantor tuh mengurangi fasilitas gitu ya, tapi Oriflame malah support kita tuh habis-habisan dengan segala rewardnya ini. Nah, sekarang apa dong yang kita bisa kasih nih ke company kita? Apa yang bisa kita kasih nih ke Oriflame ini, teman-teman? Bener gak? Karena Oriflame tuh udah kasih banyak banget buat kita. Setuju ya? Oke, aku lanjut. Nah, ini aku pingin ya teman-teman boleh ya ngebayangin kayak gini. Mungkin ada yang sekarang pernah jatuh, kemudian pingin bangkit, dan aku pingin kasih gambaran ini ke teman-teman ya. Em, Waktu seminar director pertama, teman-teman, aku adalah orang dengan peserta yang duduk di belakang. Yang begitu pintu dibuka, aku masih bingung. Ini kenapa orang pada berebut ya tempat duduk kan? Mereka lari gitu kan untuk ngetekin tempat duduk dan segala macam. Aku tuh jalan santai dan aku kayak, oke deh aku duduk di belakang aja gitu. Aku duduk di belakang dengan panggung yang jauh banget di depan gitu ya. Dan aku melihat di situ eh, dan iya bener Kak Erina. Ya jadi aku tuh jauh banget dari panggung dan aku melihat bahwa
satu persatu testimoni dari para reader itu bikin aku tuh sama sekali tidak ngantuk gitu. Aku merasa bahwa oh ini seminar pasti ngantuk lah dan sebagainya macam. Di situ aku tuh melek, melek banget sampai aku kayak mikir gini, gila ya perusahaan ini ada yang sebesar ini ya gitu. Banyak banget ya ternyata orang yang udah mencapai apa yang mereka mau dari bisnis yang aku dulu pandang sebelah mata gitu loh. Nah, terus di seminar director yang kedua, kalau nggak salah ya, itu aku di depan pintu, dan pas itu tuh jalur VIP-nya tuh bukan jalur yang beda gitu, tapi jalur yang sama gitu kan. Jalur yang sama, aku di pinggir pintu, pintu dibuka, ternyata ada orang-orang yang batasin, minggir dulu ya, minggir dulu, ini top 15 mau lewat nih gitu. Top 15 mau lewat. Wah, dalam hati gini, gila, apa tuh? Maaf ya. Apa itu spesialnya Top 50 kok bisa-bisanya mereka duluan masuknya gitu. Apa-apaan tuh gitu kan. Terus mereka tuh lewat gitu kan. Terus habis itu baru kita boleh masuk gitu kan. Tapi ada satu seminar director yang setelah dua kali itu seterusnya aku tidak pernah melewatkan seminar itu sampai selesai teman-teman. Sampai pengumuman top 15. Cerita hati yang paling dalam. Iya. Sampai pengumuman top 15. Jadi kan selalu acaranya itu seminar, kemudian pengumuman top 15 kan ya. Teman-teman, aku tidak pernah meninggalkan bangku aku untuk mendengar satu persatu top 15 disebutin. Yang Eli lihat adalah raut mukanya mereka, teman-teman. Aku sambil bayangin gini, hebat banget ya. Aku ngambil rasanya teman-teman, rasanya jadi top 15 gitu. Nggak ada rasa demotivasi ya, tapi aku ngambil rasanya mereka bahwa gila ya keren banget ya, mereka itu adalah 15 terbesar dibandingkan kami-kami ini yang duduk di belakang ini gitu loh. Dibandingkan kami-kami ini dan di luar sana seluruh Indonesia gitu kan. Aku mengambil rasanya bahwa wow gila ya, ada di panggung itu, dapat penghargaan, kemudian eh, tidak difoto rame-rame ya, karena dulu aku mau diamond itu karena biar aku tidak difoto rame-rame dengan yang lain dan muka aku tuh tidak kelihatan teman-teman. Tahu nggak, director itu kan kita jejer ya kan, mukanya yang mana juga nggak kelihatan gitu loh. Nah, ini aku sampai wow gila ya, mereka tuh sampai foto dengan manajemen, mereka sampai spesial banget, mereka punya bangku VIP. Jadi aku melihat itu rasanya teman-teman, aku mengambil rasa itu gitu. Nah, yang Eli pingin kasih tahu ke teman-teman juga adalah ketika kita melihat pencapaian orang lain, teman-teman, dan ketika kita melihat bahwa orang lain mungkin lebih cepat dari kita dan sebagainya, atau mungkin teman-teman melihat, oh, Eli ini di top 15 dan top 15 yang lain, boleh ya kita tidak untuk jadi demotivasi, tapi kita ambil rasanya teman-teman. Rasanya bahwa, ih, wow, gila ya hebat banget ya, gila. Kalau aku di situ, ya luar biasa banget gitu. Nah, itu yang teman-teman, yang sekarang aku mulai pelajari adalah ternyata kita harus ambil rasanya orang bahwa, oh gila ya rasanya enak banget ya di sana gitu loh. Jadi dari situ artinya kita udah setengah mencapai tahap itu, teman-teman. Kita udah bilang ke alam semesta bahwa aku mau yang ini, gitu loh. Itu yang jadi, yang selalu jadi sekarang yang aku lakukan adalah ketika ada sesuatu muncul di aku, ketika ada yang naik level atau ada yang, oh SO-nya cepet dan sebagainya, itu artinya Tuhan lagi kasih aku katalog. Kamu mau nggak yang ini? Kalau akunya kayak, ih, kok dia udah ya, aku belum. Berarti aku nggak mau. Tapi ya kalau akunya bilang gini, Tuhan aku mau yang ini. Aku mau punya SO yang pakem dan sebagainya. Itu artinya aku mau, teman-teman. Itu artinya Tuhan udah hadirkan dan sebenarnya udah akan ada. Cuma kita tinggal bilang mau apa enggaknya. Dari rasa yang kita keluarkan ketika kita dihadirkan gambar itu di media sosial atau kita dihadirkan di depan mata kita bahwa ada loh yang kayak gini, kamu mau nggak? Gitu, paham ya? Semoga paham ya yang aku maksud ya. Nah tuh Kak Selva, dulu aku mau jadi diamond karena mau rasain dibeliin tiket saat best ya, kecapai kan Kak Selva?
Iya, ambil rasanya. Gitu ya teman-teman ya, semoga paham ya yang aku maksud ya. Jadi bayangkan teman-teman tuh ada di panggung itu, gitu ya. Ketika teman-teman mencapai, rasakan auranya gitu ya. Oke ya, jadi itu udah setengah mencapai. Nah, sisanya udah usahanya kita gitu ya. Oke, lanjut Kak Fa. Nah, oke lanjut ya. Naik dengan core team ya. Semoga ini apa yang Eli bawain bisa bisa membantu teman-teman atau ada yang bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, lanjut Kava. Ini kenalan kayak nggak usah. Oke, aku kenalan dulu ya. Semua siapa tahu ada yang belum kenal. Aku Eli, teman-teman aku adalah mantan karyawan IT. Jadi sebenarnya aku dulu tuh eh apa nggak berani bermimpi lah istilahnya aku cuma tahu bahwa habis kuliah aku kerja. Nah, kuliah pun aku ngejar ya beasiswa SKS biar nggak bebanin orang tua, ya nggak bebanin kakak juga gitu. Jadi aku benar-benar oke, nanti kalau aku habis kerja aku harus bisa dapat duit besar ya, kerja di perusahaan Bonafit di Sudirman gitu ya, kemudian pakai kemeja bagus dan sebagainya sebagainya. Ternyata 2 tahun nggak naik gaji. Terus aku ketemu Oriflame gitu ya, aku kerjaan Oriflame sambil kerjaan kantoran. Aku kerja kantoran itu aku paling cepat pulang jam 11 malam, teman. Sorry, pulang jam 9 malam. Ya, yang paling sering itu pulang jam 11 malam baru sampai rumah. Aku kerjaan Oriflame-nya kapan? Saat aku bukan saat aku sempat, tapi aku Lumayan menyempatkan ngaji diri, kok. teman-teman. Gak mundur, gak Ya, muterin belas. aku menyempatkan diri eh di sela istirahat jam 3, jam 5 sore itu aku adalah penghuni depan toilet. Ya, jadi aku selalu depan toilet untuk teleponin prospek dan apa namanya? Ya, teleponin prospek, teleponin member, itu aku selalu di depan toilet kayak gitu ya. Itu tempat favorit aku. Nah, terus sampai di bonus 11 juta per bulan aku resign dan full kerja dari Oriflame. Bersyukur banget dalam 3 tahun 8 bulan Eli capai diamond dan total cash worth-nya lumayan ya 298 juta ya. Jadi luar biasa banget. Nah, teman-teman aku mau cerita bahwa sesuatu yang menurut kita tuh kayaknya nggak mungkin, itu ternyata sangat-sangat mungkin banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang ada di top 15 regional atau mungkin sekarang teman-teman eh, lagi dalam kondisi drop dan sebagainya, ingatlah bahwa suatu hari teman-teman akan ada di top 15 nasional. Percaya deh sama aku. Jadi ketika kemarin aku buka-buka galeri, aku ketemu foto di 2021. Di situ downline aku kirimin Eli itu bunga, bunga tulisannya gini. Selamat ya Cici, top 38 Oriflame Indonesia. Aku tuh sampai heran waktu itu adalah, aku kan bukan top 15 ya, kenapa downline-ku merayakan ya, aku top 38 gitu loh. Dia tuh kirimin bunga dengan tulisan itu gitu. Dan dia bilang, aku bangga banget sama Cici. So kayak, wow gila ya, ternyata downline-ku maksudnya dia merayakan maksudnya dia merayakan itu gitu buat aku gitu loh. Itu aku kayak luar biasa banget gitu, padahal aku bukan di top 15 gitu. Nah, terus pas pas 2026 kemarin aku di top 10, aku buka galeri kan, aku nemu foto itu gitu. Wah, gila ya, ternyata ternyata pencapaian aku dirayakan ya sama tim aku gitu. Itu yang aku berasa bahwa dan dari situ aku berasa bahwa oh, ternyata aku udah jalan sejauh ini ya gitu. Dan ternyata semua orang tuh bisa ya gitu. Ternyata kalau kita mengusahakan, segala sesuatunya keajaiban tuh pasti ada gitu loh teman-teman. Jadi yang kita perlu lakukan adalah memang hanya berusaha gitu loh. Tapi berusahanya dengan sepenuh hati atau kayak zombie kan beda ya. Berusaha dengan sepenuh hati dengan kayak zombie kan. Kalau kayak zombie kan kita ngerjain to-do list doang, tapi hatinya nggak tahu di mana. Tapi kalau kita kerjaan sepenuh hati, tapi walaupun kita kerjaan to-do list, tapi pasti kan kita ada kayak apa ya? eh Beda kan? Misalnya gini, kita
aku follow up si ini gitu. Tapi kan pasti karena dengan hati kata-katanya berbeda kan. Kak, tahu nggak? Ini lagi promo loh, Kak. Kak, udah tahu belum BCN 404.0 gitu. Ini bagus banget loh, Kak. Kak, jadi naik levelnya lebih mudah. Kalau kayak zombie, Kak, Kak, ini ya promo hari ini. Kak, ini promo ya sampai tanggal 28. Udah gitu aja. Bener nggak? Rasanya kan beda, teman-teman. Ada rasa sama nggak ada rasa. Bener ya? Kayak gitu. Ya, jadi dari situ aku merasa bahwa, oh, ternyata semua orang bisa kok. Asalkan dia meyakini. Dan kemarin tuh Kak Ana bilang ya, eh, pencapaian terbesar itu adalah ketika kita mengerjakan tanpa kita berharap hasilnya akan kayak gimana gitu loh. Benar-benar kerjaan aja sepenuh hati gitu loh teman-teman. Ya, oke aku lanjut. Eh, jam aku sampai jam 4 ya, oke. Nah, ini yang bikin Eli tuh juga merasa bahwa, oh ternyata apa yang kita kerjakan membina tim itu kan capek ya teman-teman. Kita ngulang lagi, ngajarin lagi WP, ngajarin lagi cara jualan, nanti rekrut orang baru, ngulang lagi cara yang sama kan. Tapi membina tim itu ternyata membuat kita dibayar mahal kan teman-teman, bener nggak? Oke, siap. Bener ya, setuju ya teman-teman. Contoh deh, siapa di sini yang belum pernah ke luar negeri? Pasti udah pernah kan? Satu kali ke luar negeri, dibayarin Oriflame satu tiket berapa? Secara dari hotel, akomodasi dan sebagainya, hampir 50 juta kan per orang, bener nggak? Bahkan 50 juta lebih. Apalagi yang ke Paris. Belum lagi apa? Makan malam, dinner 3 kali di tempat yang berbeda, yang bonafit semua. Coba, itu budgetnya berapa satu orang? Itu kalau itu mah udah dibayar bukan mahal lagi, mahal banget, ya kan? Kayak gitu. Jadi, kenapa kita harus ngeluh kalau kita harus ngulang lagi membina orang, bener nggak? Toh bayarannya super loh menurut aku. Iya nggak sih? Kalau dipikir-pikir, kalau misalnya suruh aku keluar negeri sendiri dengan list sebanyak ini, aku mikir dulu, iya nggak? Kita satu tiket aja berapa ke luar negeri? Ke Roma, sorry, ke Lisbon kemarin habis berapa? 15 juta misalnya satu tiket. Itu belum sama hotel loh. Itu baru satu orang loh, teman-teman. Kan nggak mungkin kita eh, solo travel kan? Ya kan, gitu. Kita pasti ngajak teman atau ngajak keluarga. Ya, jadi benar-benar aku merasa bahwa oh ini benar-benar dibayar mahal kok. Kenapa kita nggak sepenuh hati ngerjainnya, bener nggak? Gitu ya. Oke, lanjut Kava. Tuh tahun ini kan GC Paris nilainya 63 juta loh teman-teman. Itu per orang ya, bukan 2 orang loh, per orang loh teman-teman ya. Jadi jadi bayangin kalau teman-teman dapat 2 tiket, udah 120 juta. Luar biasa kan? Coba kalian keluarin kocek sendiri, ada yang mau? Mikir-mikir lah, mending buat emas, iya nggak? Ya, oke. Jadi lelahnya kita membina tim, teman-teman, akhirnya dia jadi core team, itu membuat kita dibayar mahal kan, teman-teman? Bayangin ya, dari Eli membangun tim itu, Eli dikasih mobil sama Oriflame, Honda All New CR-V. Sampai sekarang masih ada, teman-teman. Ya, teman-teman bangun nih, 3 kaki. Jadi senior manager, kemudian bertahan 6 bulan jadi director. Teman-teman dapat BYD atau satu. Bayarannya mahal, teman-teman. Jadi apa iya kita masih pantas untuk ngeluh, bener nggak? Ayo ngulang lagi. Aduh, yang ini core timnya hilang. Aduh, mesti cari lagi, mesti ngurang lagi. Bener nggak? Kenapa nggak kita berpikir bahwa, ih, enggak, aku bayarnya mahal kok, ngapain mesti ngeluh, ya kerjain lagi aja, ya nggak? Kayak gitu kan teman-teman, benar nggak? Udah hasilin 2 unit apartemen, oh dibayarin sama Oriflame, udah jadi passive income, teman-teman. Bayangin, udah dapat mobil, duitnya dapet, investasinya dapet, liburannya dapet, itu impian semua orang, bener nggak? Iya kan, gitu loh. Jadi benar-benar udah aku ngerasa bahwa udah dikerjain aja, udah nggak bisa ngeluh apa-apa, orang udah dikasih semua kok gitu, ya kan gitu loh. Nah, kayak lanjut Kak. Ya, jadi kalau misalnya menurut aku itu hal besar itu kalau dikerjain bersamaan sih teman-teman. Kalau kita mau jalannya cepet nih, ya kita jualan aja sendiri, nggak apa-apa kok. Kita jualan, menurut aku teman-teman pasti bisa jualan 1.000, 2.000, 3.000 poin. It's okay, benar nggak? Tapi apa iya kita mau jalan sendiri terus? Coba bayangin kalau
kalau aku mikirnya gini, teman-teman, kalau Ayana mikirnya gini, kenapa sih aku mulai merekrut adalah ketika aku merasa bahwa, oh, ada ya pasti orang-orang kayak aku yang kerja kantoran yang pengen punya penghasilan lainnya. Karena kalau misalnya aku bergantung sama kantoran aja, mungkin aku cuma cukup buat sehari-hari. Ditabung paling beberapa juta aja per bulan gitu. Kalau nggak aku harus hemat-hemat dan sebagainya. Aku pingin punya penghasilan tambahan nih. Aku ketemu Oriflame. Berarti masih banyak dong orang-orang di luar sana juga yang punya pemikiran yang sama. Nah, kenapa aku nggak kasih info ke orang bahwa kamu bisa loh di Oriflame. Nah, terus aku ajarin dia, terus aku dapat duit, dia dapat duit. Bener nggak? Berarti niat baik kita dibayar mahal kan? Bener nggak? Nah, jadi kalau kita mau jalannya jauh dan lama, kita jalan aja bareng-bareng. Bener ya? Setuju? Dan sekarang kayak gini mikirnya. Kalau kita mau bangun bisnis, kita nggak mungkin dong mau cuma bisnis itu jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nggak mungkin dong. Pasti kita kan mau bangun bisnis ini biar buat sandaran kita sampai tua kan teman-teman. Setuju nggak sih? Bener nggak? Aku juga mikirnya gitu. Maksudnya aku mikirnya kalau aku bangun bisnis ya emang buat sandaran aku lama gitu loh. Bukan cuma 1 tahun, dua tahun gitu. Tapi emang buat lama gitu. Makanya kenapa kita pilih Oriflame juga kan? Pasti kan teman-teman pas join Oriflame pasti baca profilnya Oriflame. Oh, ini udah 30 tahun nih. Waktu dulu kita join ya nggak? Ini 30 tahun nih. Oh, ini udah 35 tahun nih. Wah, gila hebat ya. Ya kalau gitu aku jangan sama Oriflame aja. Ngapain aku jalan sama perusahaan yang baru 1 2 tahun? Bener nggak? Karena kita mau kan kenyamanan dan keamanan. Iya kan? Karena itu kita pilih Oriflame. Iya kan? Nah, kenapa setelah pilih Oriflame kita nggak rekrut? Ya kita rekrut aja karena kita pengen jalannya jauh. Iya kan? Gitu. Ya, lanjut Kak Fa. Oke, nah terus ini juga yang bikin aku waktu itu mulai merekrut adalah kakakku tuh bilang gini. Kalau kamu mau sukses, kamu harus suksesin orang lain. Kalau nggak ada rekrutan kamu, apa yang mau disuksesin? Siapa yang mau disuksesin? Ya gimana cara kamu sukses lebih besar gitu kalau nggak ada orang yang kamu sukseskan gitu loh. Jadi kita akan jadi besar dengan membesarkan orang lain, teman-teman. Lanjut Kak Fa. Kak Fa. Slide-nya nggak berubah ya Kak ya, bentar ya. Iya. Sekarang sebentar ya Kak Eli ya. Oh, kalau Kak Fa slideshow, biasanya dia pindah layar. Benar nggak? Oh, ini PDF nih. Ya. Jadi 14 tahun Eri di Oriflame, kita bangun bisnis pasti pingin jadi pegangan yang lama. Dan bisa membayar semua impian kita. Karena itu kita pilih Oriflame. Nah, jadi ketika digempur pandemi, ketika digempur dengan perubahan ekonomi Indonesia dan sebagainya, aku berpikir ya sudah, memang memang maksudnya perubahan itu akan selalu ada. Tapi apakah kita mau gitu-gitu aja? Ya enggak dong. Ya oke. Ketika kita punya bisnis di hempas badai, ya apa yang kita lakukan? Pasti kan kita melakukan sesuatu dong, benar nggak? Sama halnya dengan kita kerja kantoran. Ketika ada sesuatu masalah, pasti kita kelarin dong biar masalah itu selesai dan kita berjalan lagi, benar nggak? Untuk digaji kan. Nah, sama di Oriflame. Ketika kita dapat masalah, ya sudah pilihannya adalah kita berusaha bangun lagi dong, gitu, bener gak? Nah, kebanyakan yang terjadi, yang aku lihat adalah mereka bukan nggak bisa, mereka bukan nggak bisa bangun, tapi mereka nyaman dan lagi ngelonin ini ketakutan mereka, lagi ngelonin kalau mereka bangun nanti jatuh lagi nggak ya. Mereka tuh lagi nyaman, lagi dengan sayang-sayangnya, dengan rasa itu, teman-teman. Sehingga mereka bukan nggak bisa, tapi mereka dengan rasa sayangnya sama ketakutannya itu, kecewa atau rasa bersalah sama diri sendiri, jadi mereka tuh tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mulai ngechatin tim lagi, follow up tim lagi gitu loh, mulai rekrut lagi gitu. Sebenarnya bukan nggak bisa, tapi mereka tidak lagi melakukan. Setuju nggak, teman-teman? Ada nggak masa-masa di mana kita tidak lagi melakukan gitu loh? Sama, aku juga pernah ada di rasa itu. Aku sayang-sayang tuh rasanya, ya kayak aduh.
takut gitu, mau bangun lagi nanti aku turun lagi nggak ya, nanti aku ini nggak, nanti kalau aku gini ada hasilnya nggak, nanti aku CFD aku ada hasilnya nggak, dan sebagainya. Akhirnya kita tidak melakukan karena kita terlalu sayang dengan rasa itu. Nah, setelah itu aku pikir, udahlah ini aku buang dulu deh rasanya ya. Iya, alasan mental health ya. Jadi saking health-nya, jadi kita nggak kerja-kerjain. Nah, jadi aku berpikir bahwa nggak bisa, ini tuh nggak bikin aku jadi nambah aset gitu loh. Ya kan, ya udah, yang memang harus kita lakukan ya kita pernah ada, iya bener, iya kan gitu. Bukan kita nggak bisa, aku selalu berpikir bahwa bukan kita nggak bisa, orang kita pernah kok mencapai level-level itu yang para fresh start ini, ya nggak? Kita pernah loh ada di situ, artinya kita bisa. Tapi di masa kita jatuh, di masa kita kayak, ini core teamku pada kemana ya gitu kan? Itu kita bukan lagi nggak bisa, kita lagi sayang dengan rasa yang nggak jelas itu, dan kemudian kita lagi yang nggak ngerjain. Akhirnya kita ngelakuin rutinitas apa? Balesin chat, nggak bikin training, nggak rekrut juga. Sekarang rasanya seperti orang baru, jadi rela capek buat ngerjain lagi tuh tugas-tugas berat baru plus sebagai apply di Kak Selva keren. Ya, kayak gitu teman-teman. Benar banget kata Kak Selva. Ya, jadi coba buang rasa itu deh teman-teman. Kita mau lahir baru kan ya 2026 ini, bener gak? Kita pingin lahir baru, kita pingin mencapai apa yang kita mau, dan aku yakin dengan BCM 40 ini teman-teman jadi kayak rasa yang kemarin merasa kayak fresh start tuh jauh, yang kemarin ngerasa kayak iya aku bisa gak sih mencapai fresh start itu, sekarang pasti ngerasa kayak kayaknya aku bisa deh 2-3 title lagi, kayaknya aku mau tahun ini 2-3 title lagi naiknya, bener gak teman-teman? Tapi yang aku pingin kasih tahu teman-teman adalah momentum ini, rasa yang yakin banget ini, please jangan sampai berakhir dengan cepat. Please ini berakhirnya mungkin 20 tahun lagi ya. Biar rasa ini tetap ada gitu. Ya kan? Jadi title kita naik terus ya, setuju ya? Kita pasti pingin kan title kita naik, tiap tahun kita punya pencapaian gitu. Tiap tahun kita ketika kita masuk di top 15 nasional atau regional, kita ngerasa bahwa ya ampun, apa yang aku sayang setahun ternyata berbuah ya gitu loh, kayak gitu teman-teman. Setuju ya? Oke, lanjut Kak Fa. Nah, dari kita rekrut teman-teman pasti bukan hanya kita yang berhasil, benar nggak teman-teman? Aku rasa terharu banget adalah ketika Nisa, eh, Amin, rasa terasa sama Oriflame terus ada, dan Oriflame juga kuat tetap ada, benar banget ya, benar banget. Nah, terus bukan hanya Eli teman-teman, ada waktu itu Nisa yang bilang gini, Kak, tahu nggak? eh Oriflame hadir ketika aku memang sedang doa minta kerjaan yang membuat aku tetap bisa ibadah. Ya, jadi dia tetap bisa sholat 5 waktu, dia tetap bisa tahajud, duha, kayak gitu. Eh, Maksudnya kadang kan kalau misalnya kita ngantor kan kadang ada yang ke skip atau apa gitu ya. Nah, tapi dari situ terus waktu ayahnya sakit, dia itu bisa beliin obat bapaknya itu yang paling bagus, teman-teman. Paling bagus, jadi sekitar sebulan dia harus habisin 4 juta untuk beli obat yang terbaiknya itu buat bapaknya. Jadi bapaknya tuh sempat sembuh dan benar-benar kayak orang gak sakit, sampai tetangganya pada nanya. Terus em, dari situ dia tuh kayak ngerasa luar biasa banget gitu, dengan Oriflame dia bisa bisa memberikan pengobatan terbaik buat orang tuanya gitu. Nah, terus yang paling berasa di dia juga adalah aku udah kasih orang tua yang terbaik, dan dia juga bisa nemenin orang tuanya di rumah sakit gitu waktu itu. Sedangkan sebelah-sebelahnya pasien-pasien lain, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada anak-anaknya yang nungguin gitu loh. Dia tuh sampai ngerasa bahwa kayak, wah gila ya Oriflame bener-bener, apa ya, bener-bener emang buat keluarga gitu. Nah, dan yang lebih hebatnya lagi kita itu adalah kita bisa menjadi perantara buat orang-orang yang bahkan di kampungnya teman-teman, bener nggak? Bahkan dia tinggal di kampung gitu ya, maksudnya bukan channel yang istilahnya apa ya, yang di kalangan pebisnis dan sebagainya, tapi dia bisa mengerjakan bisnis.
Itu yang menurut aku kayaknya applause buat kita semua nggak sih? Kayak kita bisa bawain bisnis ini ke orang-orang yang ada di kampung juga gitu loh. Kayak luar biasa banget sih menurut aku ya. Bahkan orang-orang yang belum punya kemampuan bisnis pun teman-teman bisa tatar dia jadi seorang pebisnis, bener nggak? Ya, tepuk tangan ya buat Oriflame dan buat kita semua, bener nggak? Kayak gitu ya. Oke, lanjut ke kalau Uci ya, Uci juga anak tukang gorengan ya, terus dia juga akhirnya bisa pensiunin mamanya, bisa lunasin KPR mamanya, bisa kuliah pakai uang sendiri, bisa beli mobil dan terbangin mamanya ke Bali sama Singapura. Jadi benar-benar teman-teman kita punya niat baik yuk untuk kembali lagi merekrut gitu ya, merekrut orang-orang baru, kemudian melatih mereka menjadi core team, kemudian akhirnya membentuk mereka menjadi next 22%, bener nggak? Next SGD ya kan? Aduh, impian banget ya kita lahirin SGD baru lagi ya. Amin, amin. Oke, lanjut Kak apa? Nah, Oriflame udah siapin ini, teman-teman udah siapin beauty influencer beserta tiket spesialnya, Kuala Lumpur beserta tiket spesialnya, Cash Award yang sebanyak ini, BYD dan sebagainya. Terus apa dong yang kita bisa kasih ke bisnis ini, teman-teman? Pastinya kerja dengan hati, ya bener nggak? Oke, lanjut Kak Fa. Oke, nah kerjaan ini menurut aku teman-teman pasti udah tahu, ya nggak? Membangun eh, komunitas, membangun bisnis dengan core team, ya. Membangun bisnis dengan core team, kita harus pinterin tim, kita harus posting 5 kali sehari, chat 10 orang, kenalan sama orang baru, trainingin member, duplikasi apa yang kita kerjain gitu. Itu cara kita besarin omset. Tapi ini semua kalau dikerjain tanpa hati, hasilnya pasti beda kalau misalnya kita kerjaan pakai hati. Bener ya? Kayak gitu. Oke, lanjut Kava. Nah, jadi dari awal Eli mulai Oriflame, aku tuh selalu menganggap bahwa setiap hari tuh aku dibayar 1 juta sama Oriflame, teman-teman. Jadi aku ulangin terus setiap hari. Aku selalu kayak gini. Hari ini aku dibayar 1 juta nih sama Oriflame. Jadi aku kerjain apa dong biar bisnis aku berkembang. Aku udah eksklusif banget ya, aku dibayar 1 juta loh sama Oriflame. Itu pas aku mulai kerjain Oriflame, teman-teman. Aku selalu bilang gitu ke diri aku sendiri. Hari ini aku dibayar 1 juta nih, aku mau ngapain dong? Nah, karena aku dibayar 1 juta, masa iya aku keluarin kemampuan aku yang cuma 100 ribu? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan hari itu aku cuma chat 2 orang. Nggak mungkin kan hari itu aku cuma posting 1 produk. Nggak mungkin kan aku cuma, apa namanya, cuma prospek 1 orang. Bener nggak? Slide sebelumnya yang mana ya? Iya, kayak gitu teman-teman. Jadi aura itu yang bikin aku jadi ngerasa bahwa, oh, aku dibayar 1 juta nih, masa aku keluarin kemampuan yang nggak seberapa gitu. Nah, itu karena kenapa aku merasa itu, teman-teman, yang pertama aku lakukan ketika mulai Oriflame itu adalah baca jenjang karir. Ya, baca jenjang karir Oriflame, aku ketemu di angka 20 juta per bulan. Dari situ aku merasa bahwa kayaknya aku mau nih 20 juta di kantor, aku nggak dibayar segini, aku mau yang ini. Aku bilang gitu ke upline, aku mau nih yang ini gitu. Jadi aku mesti ngapain gitu. Nah, ketika aku ketemu 20 juta ini, walaupun aku belum dibayar 20 juta, aku udah ngerasa diri aku udah dibayar 20 juta, teman-teman, waktu itu. Karena aku udah ngerasa dibayar 20 juta, jadi aku bukan menyempatkan diri, sorry, aku bukan kerjain pas sempet, tapi aku nyempatin diri. Gimana cara aku bisa dibayar 20 juta nih? Masa aku kan harus keluarin kemampuanku 20 juta dulu dong, baru orang akan bayar aku dong gitu. Kalau aku nggak keluarin kemampuanku, iya gimana orang bayar aku? Di kantor aja gue nggak naik-naik gaji aja, aku setengah mati kerjainnya itu. Kayak dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Masa ini aku mau dibayar 20 juta, aku kerjanya 1 jam doang sehari, kan nggak mungkin gitu loh. Nah, aku pakai logika itu, teman-teman. Kayak gitu. Jadi aku pakai logika itu, akhirnya aku berpikir, oke lah aku putusin, eh aku harus dibayar 1 juta per hari. Aku waktu itu bilang gitu. Nah, dari situ aku sampai, makanya aku sampai di depan toilet, teman-teman. Tiap hari depan toilet, tiap hari depan toilet untuk prospek orang. Mau pulang, aku juga list siapa aja yang aku harus kontak, dan di busway, aku juga masih ngechatting
prospek, masih ngechatting member gitu teman-teman. Nggak ada waktu yang paling tepat ya karena kita adalah orang sibuk sedunia gitu ya kan. Kalau kita nggak sempatin diri, nggak akan ada waktu yang sempat. Percaya sama aku teman-teman. Kalau kita nyempatin diri, nggak akan ada waktu yang sempat. Bener nggak? Sorry aku ngantar anak dulu. Sorry aku ini dulu. Sorry ada temen nih yang ngajak nongki gitu. Aku kayak super sibuk banget gitu. Kalau kita tidak niatkan, nggak akan ada waktu yang tepat untuk kita kerjain teman-teman. Bener nggak? Setuju ya? Nah, jadi coba ambil rasa bahwa, oh kita pingin dibayar berapa sih? Oke, kemampuan kita eh, yang kita keluarin udah setara dengan kita mau dibayar segitu belum? Gitu ya. Lanjut, Kak. Nah, tantangannya, oh ini nggak usah lah ya, ini udah pada pinter-pinter kan? Oke, ini yang aku pengen sharing ke teman-teman ya. Semoga ini bisa ini aku juga dapat ilham sih yang membuat aku jadi ngerasa bahwa hidup ini sebenarnya bukan bukan susah, tapi kita yang menyulitkan diri kita sendiri. Intinya gitulah ya. Kita ditolak, kita udah join orang yang menghilang, udah join nggak mau belajar, udah join nggak punya modal. Kayak gitu kan, bener gak? Kita pasti kan ya bangun chemistry lah gitu, gali hot buttonnya lah gitu ya. Terus, tapi akan ada orang-orang yang merasa gini, gila ya udah capek-capek loh aku ajarin, tapi dia tuh nggak jalan-jalan. Kayak kemarin kata Ana gini, udah diajar, udah nanya parfum gitu, udah cek di Fragrantica, nggak check out tuh orangnya gitu ya. Udah udah meskip kerjaan rumah dan sebagainya demi cariin parfum buat dia, nggak di CO juga gitu ya. Tapi eh, yang aku percaya adalah gini teman-teman, eh, ketika ada orang atau core team yang hilang dari jaringan kita, ketika ada misalnya kita punya SO, kemudian dia tiba-tiba nggak aktif dan kemudian dia menghilang, percaya sama aku teman-teman, eh, sesuatu yang hilang dari kita, yang bolong ini, itu akan tergantikan dan akan terisi oleh Tuhan kok teman-teman. Akan diisi dengan sesuatu yang lebih baik. Paham ya? Jadi kalau ada sesuatu yang diambil dari kita dan itu hilang, artinya kita akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik, teman-teman. Ya, kemarin aku kasih tahu ini ke downlineku dan dia bilang gini, Kak, tahu nggak? Aku cerita dulu nih ya, dia bilang gitu. Kak, tahu nggak? Aku kemarin itu eh, udah ada yang pesan body mist. Orangnya di kontak nggak mau balas-balas. Terus tapi dia bikin story dia di dekat rumah aku, tahu nggak Kak? Dia bilang gitu kan. Tapi terus akhirnya dia bilang ke suami, gimana nih, eh, Pap, kayak gitu. Udah nggak apa-apa, nanti pasti ada lagi yang datang. Akhirnya tau nggak, karena dia udah udahlah dia bilang, udahlah dia ikhlasin body mist nggak apa-apa, nanti dia jual lagi ke orang lain pasti ada yang mau gitu kan. Ternyata setelah itu dia dia lakuin terus lagi usahanya dan dia dapat orderan 3 parfum. Satu body mist hilang diganti 3 parfum. Itu yang aku bilang bahwa kalau ada sesuatu yang hilang, teman-teman, percaya sama aku, kalau kita yakin 100% sama keajaiban yang di atas, gitu ya, kalau kita yakin, aku selalu bilang gini, boleh nggak kita percaya 100% sama keajaiban yang ada, yang Tuhan akan kasih, itu benar-benar nyata loh teman-teman, bahwa yang kosong itu akan diisi dengan sesuatu yang lebih baik gitu. Dengan seseorang yang mungkin datang dan langsung mungkin ya, misalnya dia datang dan langsung dia 12% dalam 1 bulan. Karena Eli juga pernah ngalamin, jadi si Kak Ida ini dia di tanggal 14 malam dia join, di besok aku kan suruh dia jualan body cream and honey dan dia dapat tuh 200 poin dalam 1 hari dia jualan body cream and honey. Kemudian eh, di hari kedua dia langsung bilang gini, Kak aku boleh nggak jualan aja nggak usah rekrut. Aku bilang nggak apa-apa kakak mau jualan dulu boleh. Nanti kalau udah dapat feeling buat rekrut boleh rekrut. Aku bilang gitu. Terus kemudian di hari kedua, ketiga, keempat, di hari ketiga, empat, lima, kemudian ternyata dia udah rekrut. Terus rekrutannya jualan 200 poin juga. Jadi sampai dari tanggal 14 malam sampai tanggal 31, di tanggal 31 dia 2.400 poin. 12% dalam setengah bulan. Percayakah teman-teman? Maksudnya
percaya di tanggal 1 aku bakalan tahu nggak teman-teman akan ada tanggal 14 datang kayak gitu? Nggak ada yang tahu gitu. Tapi keyakinan kita teman-teman yang membawa orang itu datang. Karena kita terus yakin bahwa setiap hari usaha yang kita lakukan yang terbaik pasti akan membuahkan hasil gitu loh. Itu yang aku pegang teman-teman. Nah, jadi aku bilang ke anak-anak bahwa coba kita list yuk, kita pingin tim yang seperti apa sih? Kita udah bayangin belum? Gitu, orang-orang yang datang ke kita tuh yang baik-baiknya aja gitu, yang ih tim aku tuh keren-keren kok, tim aku tuh rekrutnya keren, binanya keren, naik levelnya cepet dan sebagainya gitu ya. Aku percaya banget kalkulator Allah nggak pernah salah, setiap usaha pasti akan menuai hasilnya. Ih, mantap Kak Isti. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi bayangin tim kita tuh pingin yang seperti apa gitu. Lanjut Kak Fa. Nah, terus waktu pandemi ya, aku tuh orang yang kekeh teman-teman. Jadi ada yang bilang gini, kita harus bangun banyak seller nih biar bisnis naik. Nah, waktu itu kan pandemi itu kan kita tuh fokus ya sama produk dan jualan gitu. Tapi aku tuh tetap kekeh teman-teman, tetap kekeh. Enggak, aku nggak mau apa namanya, fokus ke seller aja gitu. Tapi aku mau seller sama core team gitu loh. Jadi tetap kekeh kalau banyak core team itu kita akan punya bisnis yang naik dan tapi bukan stabil gitu loh, yang naik gitu. Jadi karena aku tuh maunya aku itu pusatnya Indomaret. Jadi kayak kok cabang-cabang itu kayak dolen-dolenku kayak Indomaret ya ada di mana-mana gitu ya. Jadi aku harus punya banyak core team, punya banyak kepala cabang gitu. Jadi em, apa ya, aku bisa membantu banyak orang untuk berhasil lah intinya gitu. Nah, dari situ eh, pas pengumuman Fresh Start Oktober 2024 kalau aku nggak salah. Eh, aku cukup jatuh di 2021, ya itu benar-benar 2021 tuh banyak banget tantangan. SO aku sempat sisa 2 teman-teman. Kemudian aku bangun ulang dan menarik, maksudnya rekrut kotim-kotim baru lagi. Kemudian 2023 udah mulai naik gitu dan aku balikin 4 kaki aku, tapi aku tidak pernah tahu akan ada fresh start teman-teman. Oktober 2024 diumumin fresh start, aku sisa 3 kali kalau nggak salah. Itu aku sampai sampai aku bilang gini, aku tuh sampai bilang thanks God, ini balasan ya. Ternyata ini bayaran. Kalau kita yakin bahwa cukup berusaha aja kok bagiannya kita. Paham ya teman-teman ya? Cukup berusaha aja kok bagiannya kita. Nggak usah eh apa ya, dengan kegalauan dan sebagainya. Udah lu lurus aja, jalan aja, lu rekrut, bina, bikin training, kerjain dengan hati yang benar-benar tulus. Lu jalan aja, aku siapin bayarannya gitu loh teman-teman. Kayak gitu, dan bayarannya mahal banget kan. Harusnya kan aku nggak dapat 40 juta lagi, tapi ditransfer 40 juta lagi sama Oriflame. Apa nggak mahal itu bayarannya? Bener nggak teman-teman? Dan bonus aku juga masih ditransfer. Coba masa pandemi, di saat orang-orang lain, kantor-kantor lain yang sampai 3 bulan gak ditransfer bayarannya, kita nggak pernah telat sama Oriflame. Bener ya teman-teman ya? Jadi benar-benar menurut aku udah jalanin terus aja dengan usaha terbaiknya kita. Gitu teman-teman. Lanjut Kak. Oke, nah kalau 22% kan teman-teman udah pasti tahu 7.500. Tapi kalau misalnya kita ngatur sendiri 75 orang di tim kita untuk 100 poin kan agak ngos-ngosan ya. Kadang bisa jadi kita nggak makan nggak tidur ya teman-teman ya. Jadi aku memang aku harus punya core team teman-teman ya. Kerjaan paket komplit sih Oriflame, kerjaan bisa di mana aja, ngatur waktu sesuka hati, tapi bayarannya nggak main-main. Bener banget Kak Selva. Ya jadi yakin aja, maksudnya teman-teman benar-benar bangun core team lagi, capek kita dibayar kok teman-teman ya, jangan capek buat bangun core team ya, jangan capek. Dan mungkin pelajaran dari aku adalah waktu itu aku tuh tergiur sama seller teman-teman. Ada nggak yang tergiur sama seller? Aku pernah di tahap yang aku tergiur sama sellernya tuh gini, orang ini em, orang ini pintar jualan. Dia rekrut orang, orangnya juga pintar jualan, teman-teman. Orang ini rekrut orang pintar jualan juga. Jadi aku tuh tergiur dengan orang-orang ini yang
yang jualan tuh sebulan tuh bisa 1.000 gitu sampai tiba-tiba jebret, eh yang tiba-tiba salonnya sepi, terus dia jadi nggak bisa jualan lagi, pelanggannya datangnya nggak banyak, dan sebagainya. Terus itu turunnya tuh langsung jebret gitu, langsung turun gitu kan. Terus aku jadi kayak, oh nggak bisa ternyata, nggak bisa. Aku nggak bisa satu tim itu kecil orangnya, tapi poinnya besar. Aku tuh nggak bisa, maksudnya aku nggak bisa ternyata menggantungkan apa ya, menggantungkan satu tim ini hanya dengan orang-orang yang mereka memang jualannya banyak, tapi timnya kecil gitu loh teman-teman. Anggotanya tuh dikit, tapi jualan mereka banyak. Itu bagus nggak apa-apa, tapi kita harus nambah terus sampai kita ketemu core team yang benar-benar kerjanya kayak kita, rekrut juga, bina juga, kayak gitu teman-teman, gitu ya. Kayak lanjut Kak. Nah, jadi penting banget ya membuat tim kita sukses, mencapai 22% karena 3 orang yang kita bantu itu membawa teman-teman punya BYD. Dan bukan BYD doang loh ya, teman-teman. Tapi kalau fresh start berarti kan kalau kita balik ke senior go director, dari misalnya kita fresh start director, berarti kan 75 juta tuh, ya kan? 10, 15, 20, 30, 75 juta. Luar biasa loh ya. Apalagi kalau sampai diamond ya tambah 100 juta lagi. Jadi 175 juta ya. Nah, itu tuh banyak banget duit yang bisa kita dapetin. Tapi memang balik lagi teman-teman, ternyata duit itu tidak membuat kita terlalu terlalu bersemangat. Makanya aku balikin lagi ke impian aku gitu. Ya, impian kita apa ya sebenarnya gitu loh. Kita tuh sebenarnya ngapain ya sekarang? Apalagi kalau di fase-fase teman-teman tuh udah nyaman dengan penghasilan yang besar, terus atau udah nyaman dengan tim-tim yang ada. Aku nggak kerja juga, aku tiap bulan dapat segini kok gitu. Eh, Nyaman dengan itu, nyaman dengan em, apa ya kegiatan teman-teman gitu, nyaman dengan penghasilan, kita tuh jadi akhirnya jadi kayak zombie karena kita tidak improve lagi, kita tidak tidak peduli lagi dengan tim kita. Oh, bodo amat lah, yang penting aku dapat segini kok tiap bulan gitu. Nah, coba balikin lagi dan coba lihat anak-anak yang 3% lagi, teman-teman, mereka tuh percaya loh sama kita gitu. Mereka join sama kita kan, mereka percaya loh sama kita untuk dibimbing, bener gak? Iya kan gitu. Coba kita ada di posisi kayak mereka deh, 3% yang kayak, Kak bina aku dong Kak, aku pengen kayak kakak nih gitu kan. Iya kan gitu. Nah, jadi dari situ, dari ngaca ke 3% bahwa gila ya orang 3% aja semangat itu gitu. Malu dong aku yang udah punya puluhan juta ini yang kayak, iya nanti aja lah kerjanya, nanti aja gitu. Ya enggak? Kan dengan kita mengamanah untuk membimbing anak-anak yang 3%, 6% gini-gini untuk naik ke 22, itu kan amanah kita kan. Dengan kita menjalankan itu kan jadinya kita bisa dikasih amanah yang lebih besar ya. Kortim-kortim yang lebih bagus ya kan. Amin ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi aku biasanya flashback lagi untuk melihat bahwa lah ya anak-anak 3% aja tuh masih masih ini loh, masih sangat semangat gitu. Kayak gitu ya. Lanjut Kak. Iya, iya, ini udah mau kelar ya, sorry ya, maaf panjang banget jadinya. Ya, kuncinya kita punya core team, nah kita harus jadi core team dulu. Nah, kemarin eh, ya Kak Ana juga bagus banget dia bilang, kita sebenarnya masih core team nggak ya dari tim upline-nya kita? Kita ini core team, tim upline-nya kita bukan ya sebenarnya. Kita nih orang-orang yang masih punya hati nggak di sini? Masih rekrut nggak gitu? Masih kerjain kerjaan kita dengan sepenuh hati nggak sih sebenarnya? Kayak gitu, teman-teman. Lanjut, Kak. Nah, terus tiap hari kita ngapain sih sebenarnya gitu ya? Tiap hari tuh biasanya, ya ini yang aku ngajarin ke tim ya, ngobrol dengan berapa orang sehari. Coba deh mulai dari 30 orang sehari kita sapa tiap pagi. Nah, aku yang bilang ke anak-anak tuh gini, kalau misalnya nih kan kita sibuk banget nih kayak orang yang benar-benar apa kegiatannya banyak banget ya. Coba deh kita sapa. Ini tips dari Kak Ami ya, ini Kak Ami yang kasih tahu aku. Coba deh kita sapa 30 orang per hari. Kita bilang semangat pagi aja dulu gitu, semangat pagi. Nanti kalau dibales kan kita jadi mikir, aku mau balas apa ya ke orang ini ya?
gitu kan. Kita kan jadi mikir ya, kalau kita nggak nyapa dari pagi, itu biasanya kita jadi nggak ngechat banyak orang dalam hari itu. Percaya deh. Kecuali yang benar-benar serius ya. Tapi biasanya karena kita banyak rutinitas, kita isi training, kita balesin chat, terus ada yang tanya produk dan sebagainya, akhirnya kita nggak chat orang baru. Nah, coba deh sapa orang baru, nanti kalau dibalas kan jadi, ada nih di chat, nah, tinggal tinggal apa nih yang kita mau bawa ke orang itu, gitu. Nah, udah cerita di medsos belum? Udah review produk belum? Udah share ke tim belum? Udah cerita produk ke berapa orang. Nah, itu biasanya aku apa kasih tahu ke anak-anak bahwa coba tiap bulan yuk kita hasilin core team lagi 2, kita tambah poin lagi gitu. Terus tim-tim baru yang mau naik level siapa aja kayak gitu teman-teman. Nah, itu yang aku mulai refresh lagi nih ke anak-anak. Terus aku ingetin lagi mereka untuk bawa 7.500 aja loh untuk mencapai senior manager gitu. Lanjut, Kak. Oke, nah ini aku juga kasih tahu tim bahwa sebenarnya aku ngechat orang itu nggak nothing tulus teman-teman. Jadi nggak punya apa ya? Aku tuh nggak pernah punya harapan orang itu akan aktif, akan join, akan order. Jadi aku tuh benar-benar orang yang maksudnya agak lempeng ya. Lempengnya tuh lempeng banget kali ya. Kalau misalnya aku ngechat orang, orangnya itu bales, oke, orang order bagus, orang join bersyukur banget karena itu cara kalau kita usaha setiap hari ya teman-teman, aku usaha setiap hari aku tuh eh, nggak berharap orang itu langsung order. Aku berharapnya adalah Tuhan, aku udah lakuin loh ini gitu ya, boleh ya Tuhan kasih kamu tim yang bagus. Jadi maksudnya maksud aku tuh gini, aku udah lakuin nih. Siapa tahu rezekiku di chat orang ke 100 mungkin kalau gitu berarti 3 hari ya aku ketemu sama orang yang bagus gitu. Yang benar-benar datang terus dia langsung sesuai kriteria aku gitu. Nah, itu caranya ya ini aku menghadirkan ini teman-teman menghadirkan semua ini untuk merayu yang di atas gitu. Biar diturunin ya yang bagus-bagus. Itu yang aku kasih tahu ke anak-anak. Jadi ketika kita ngechat orang, harapannya banyak kan gini, kita ngechat banyak kan downline kita ngechat orang harapannya langsung join, langsung closing. Kalau enggak dia kesel. Iya kan? Dan dia ngerasa bahwa udahlah Kak, kayaknya gue nggak bisa gitu. Nah, aku biasa kasih tahu ini sih teman-teman. Aku bilang, Kak, bukan sama dia kok rezekinya kita datang. Rezeki kita tuh datang bisa dari yang lain gitu loh. Tapi rezeki kita pasti datangnya dari yang di atas. Diantarin oleh siapa itu nggak tahu gitu loh. Jadi yang harus kakak lakukan adalah lakuin dulu nih yang seharusnya kakak lakuin, biarin yang urusan soal salurin rezeki kemana itu yang di atas. Nanti pasti ada yang tiba-tiba datang karena lihat postinganmu di medsos, karena lu udah japri 50 orang, tiba-tiba datang nih yang beli langsung 1 juta, yang beli langsung, yang langsung join langsung order, terus langsung rekrut kayak gitu. Kayak kemarin ya Dini, ya kan keren banget dia udah live di TikTok banyak banget, terus dia dapat core team kan yang langsung 3 bulan ya, 3 bulan SM bener gak sih? 3 bulan SM ya kan keren banget kemarin testimoni di Bali teman-teman ya. Kita pasti pingin ya dapat yang kayak gitu terus kan. Nah, jadi aku mulai dengan ini teman-teman. Jadi balik lagi aku bilang bahwa sebenarnya bukan kita nggak bisa, tapi kita lagi tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan. Gitu. Ya, kita lagi men-skip, tapi kita mulai lagi. Aku pasti yakin vibes Februari 2026 ini benar-benar menjadi lahir barunya kita untuk growing lebih banyak title di 2026 ini kan, bener gak? Gitu. Lanjut, Kak. Exactly. Oke, lanjut ya. Iya kan, keren banget tuh Kak Angel ya kan. Padahal dari kota kecil di Kutai ya kan. Nah, tiap hari posting teman-teman ini aku selalu bilang ke anak-anak sih kita berisik di medsos karena kalau kita nggak berisik di medsos,
orang nggak akan kenal kita gitu. Karena yang aku bilang jangan sampai posting story doang, karena ternyata pas buka Instagram, walaupun kita nggak kenal, tapi biasanya dia muncul di Reels atau di feed kita, muncul langsung pas kita buka Instagram. Nah, itu eh, bikin dia jadi klik story kita gitu loh. Nah, baru ke story kan. Jadi memang penting banget untuk posting di medsos, jangan cuma story, tapi Reels atau feed, sehingga orang tuh banyak yang kenal sama kita. Gitu sih. Lanjut, Kak. Nah, muncul di grup teman-teman. Jadi pingin ini aku bilang pingin aktif di grup, berarti kita juga harus aktif dulu. Dapat orderan ya posting di grup, dapat rekrutan ya sharing di grup, review produk ya share ke grup, punya ilmu baru ya share ke grup juga gitu loh. Jadi eh, teman-teman percaya nggak sih kalau ternyata downline itu mantau kita? Ini nongol nggak sih? Ini bikin story nggak review produk? Aku hari ini mau jualan apa ya? Aku cek story upline-ku deh. Atau aku cek grup deh. Apa yang dia lagi review. Aku ikutan gitu. Coba bayangin kalau kita nggak review. Apa kabar downline kita mau jualan apa? Bener nggak? Tapi kalau kita bilang, ya harusnya downline mandiri dong. Teman-teman ya maaf ya. Emang ada downline-downline kita yang maksudnya mereka tuh butuh kita untuk kasih tik, baru mereka kayak oh ya aku jualan ini aja kayak ini bagus banget ya gini gini gitu ya, akhirnya mereka dapat orderan, malah kadang aku review aku nggak dapat orderan, downlineku yang dapat gitu kan karena reviewnya aku. Ya udah kita lakuin aja gitu sih. Lanjut Kak. Bentar lagi mau tarawih ya. Oke, nah ajakin ngobrol satu-satu tim kita, teman-teman. Nah, sudah tahukah sistem BCM? Nah, ini teman-teman harus ngobrol ulang satu-satu ke timnya ya. Mereka udah tahu belum? Sekarang naik levelnya lebih mudah. Ini benar-benar harus satu-satu, teman-teman. Karena kemarin aku juga kayak, Kak, udah tahu belum lebih mudah? Ternyata banyak yang belum tahu gitu. Dan kita sotoy, kayaknya mereka udah tahu. Enggak, ternyata harus benar-benar ngobrol satu-satu gitu. Siapa tahu ada yang mau memulai kembali dan merasa ada harapan baru, teman-teman. Nah, kalau udah misalnya ada orang yang bangun lagi dan sebagainya, ya udah ngajarin lagi nggak apa-apa kok, teman-teman. Udah bisa jualan belum? Udah tahu belum promo yang sekarang? Ya udah ajarin lagi. Belum tahu cara rekrut, ajarin lagi nggak apa-apa dari awal. Udah rekrut bisa bina nggak? Ajarin lagi dari awal karena kan ada beberapa hal yang baru kan di BCM ini ya. Jadi ajarin lagi nggak apa-apa. Capek nggak apa-apa, tenang. Kalau capek bilang, oh bentar lagi kan aku dibayar liburan, nggak apa-apa ya gitu. Oke, lanjut Kak Fa. Oke, nah ini udah skip aja kali ya. Banyak banget ini. Oke, nah terus berbinar-binar dalam tim kita, teman-teman. eh Biar Tuhan tuh ngirimin terus, 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 dan terus core team yang luar biasa di tim kita. Dimulai dengan usaha kita yang benar-benar ikhlas dalam pinterin orang gitu. Walaupun udah pinterin si A, ternyata A ini nggak pinter-pinter, nggak apa-apa. Percaya sama aku akan datang si D yang luar biasa pinternya. Kayak gitu. Ya, bener. Pasti ada yang kayak gitu, teman-teman. Ya, gitu sih. Oke, itu aja dari aku. Semoga ada yang bisa teman-teman ambil. Oh, ada satu lagi ya. Oke, segala sesuatunya tentang energi. Jadi, kalau teman-teman, kalau misalnya maaf ya, teman-teman kalau misalnya lagi low vibration, ya, low vibration, saran aku cuma satu. Teman-teman kalau misalnya lagi nggak buka grup atau apa, mulai bersyukur dulu tiap pagi. Bersyukur dulu. Tuhan makasih ya, aku punya kerjaan dan aku punya tim yang masih solid, yang masih percaya sama aku. Makasih mereka keren semua, buat mereka mudah untuk rekrut dan jualan gitu ya. Udah kalau teman-teman lagi bete, lagi nggak pingin buka grup, doa dulu, doa ambil energi yang baik-baik. Kenapa? Karena teman-teman yang aku percaya adalah naik levelnya tim kita, mudahnya tim kita jualan, mudahnya tim kita rekrut, itu vibrasinya juga dari kita. Gitu. Itu aura, ada sedikit banyak, itu efeknya dari moodnya kita, teman-teman. Percaya deh sama aku. Kalau kita vibrasinya lagi nggak bagus, itu nggak tahu kenapa tim kita tuh ada aja yang rekrutnya susah, ada yang rekrutnya jualannya susah, dan sebagainya.
Tapi kalau kita vibrasinya bagus, itu kayak mereka tuh kayak gampang aja gitu loh. Mereka rekrut aktif, mereka jualan dapat kayak gitu teman-teman. Jadi segala sesuatunya menurut aku tentang energi. Nah, terus teman-teman mulai list core team yang teman-teman pingin, maka itu akan datang lebih gampang gitu. Jadi doain yuk kita mau core team kayak apa, detail gitu ya. Terus nanti pasti datang sih sesuai yang kita mau. Kayak biasa 80% deh gitu. Oke, lanjut Kak. Nah, sekarang saatnya mulai. Nggak ada kata berhenti nih. Kayaknya kayak teman-teman juga rasa kayak nggak pingin nih berhenti ya kan? Kayak pingin kerja aja tiap hari. Kayaknya BYD-nya deket. Kayaknya cash award-nya deket. Kayaknya Kuala Lumpurnya udah didapat di tangan nih gitu loh. Bener nggak teman-teman? Auranya udah kayak gitu banget ya. Nah, jadi udah nggak ada kata berhenti. Udah kita gas aja terus ya kan? Eh, karena walaupun ada yang pergi, Tuhan akan ngisi gitu. Itu aja dari aku, Kak Fal. Semoga ada yang bermanfaat buat teman-teman. Benar nggak ini slide terakhir setahu aku? Ye, Sip banget loh Kak Eli dari awal sampai akhir slide ini, slide-nya Kak Eli yang isinya tuh kayak banyak banget nge-reminder kita semua, shifting mindset juga, cara kerja di era BCM 4.0, dan yang aku suka adalah afirmasi positif dari Kak Eli yang di-share lewat sharingnya, selalu melibatkan kuasa Tuhan gitu kan dalam segala aktivitas yang kita kerjakan di Oriflame, dan pastinya juga align dengan goals yang pengen kita capai di tahun ini teman-teman. Jadi kalau aku pribadi tuh benar-benar ngerasa sharingnya Kak Eli sore ini tuh banyak bikin kita tuh mungkin mulai tersadar kembali akan apa yang biasanya kita kayak miss gitu ya somehow. Kadang memang dalam setiap hari yang kita lakukan itu kan memang ada hal yang memang kita sudah lakukan maksimal, ada juga yang kayak merasa belum maksimal, ada hari di mana kita tuh kayak tadi Kylie bilang kayak pengen nyerah aja gitu kan, kayak pengen aduh ini sampai kapan harus ngerasain ini, sampai kapan harus berada di posisi ini, tapi emang bener nggak bisa berhenti ya teman-teman ya untuk kita ngerjain dan terus berproses di Oriflame. Kemarin juga sempet ya teman-teman waktu Pak FN ke Makassar unboxing, kebetulan kami unboxingnya dihadiri sama Pak FN gitu kan. Pak FN juga share hal yang sama teman-teman. Kalau kita tuh mungkin kayak tadi Kak Eli bilang ya, kita tuh mungkin akan ketemunya di orang ke-50. Kita tuh mungkin waktunya akan eh, dapat momentumnya saat mungkin kita anniversary ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, bahkan ke-17 mungkin ke-20 ya. Intinya jangan berhenti ya karena kadang memang kita akan dapatkan momentum yang tepat di saat yang tepat seperti itu. Dan aku juga pengen bilang makasih banyak buat teman-teman semua. Ini banyak banget peserta yang hari ini join, alhamdulillah. Mulai dari top number one nasional, tadi ada Kak Ni Sugiyarti, masih ada nggak sih Kak Ni-nya di sini? Banyak yang memang benar-benar tuh kayak nyimak banget ya. Aku ngeliat tuh teman-teman pada antusias dengan sharingnya Kak Eli karena memang apa yang di-share sama Kak Eli tuh benar-benar real ya teman-teman ya. Kita butuh diingetin terus, butuh ditampar juga mungkin sedikit gitu ya, butuh di-push gitu kan. Dan sama seperti downline kita juga mungkin harus nyari kembali nih hot buttonnya kita untuk di 2026 nih apa sih yang bisa bikin kita tuh lebih gerak lagi kayak gitu. Nah teman-teman mungkin aku akan skip sesi Q&A gitu kan karena waktunya takut kelamaan gitu ya. Buat teman-teman yang WITA sekarang sudah jam 17.30. Buat teman-teman yang IWIB pastinya juga akan ngelakuin aktivitas setelah training ini. Tapi sharing-sharing dari Kak Eli ini yang isinya tuh benar-benar luar biasa. Aku akan titip ke teman-teman RM ya untuk dibagikan ke teman-teman regional top 15 di region masing-masing, dan nanti juga Niswa akan share di grup Rise biar teman-teman bisa kembali lagi lihat ya
teman-teman juga bisa punya tadi checklist, ada beberapa to-do list yang sempat nggak dibawain ya, kita skip karena kepanjangan. Teman-teman nanti mungkin bisa cek ulang kembali apa-apa yang tadi di-share sama Kak Eli. Kak Eli, thank you so much sudah nemenin 1,5 jam ya, udah ngeluangin waktunya untuk bikin booster kita di bulan Februari ini terutama ya teman-teman ya. Jadi bikin kita tuh kayak punya balik lagi kayak punya why gitu ya, apa yang memang benar-benar pengen kita raih, pengen kita capai. Mungkin bulan Februari ini, mungkin bulan Maret, mungkin bulan April masih akan ada tantangannya gitu ya teman-teman, apalagi ya seperti biasa kadang kita udah mau masuk nih momen Ramadan, habis itu nanti Idul Fitri, banyak downline-downline kita mungkin yang bisa jadi aktivitinya tidak sekencang bulan-bulan sebelumnya gitu kan, banyak yang ngalami. Tapi apapun itu ya kita maksimalin aja teman-teman. Yang bisa kita lakukan dibantu dengan Oriflame Indonesia yang tidak berhenti ngasih support, juga ngasih promo, yang ngasih program gitu kan, yang pastinya bisa nge-push bulan Februari ini dan insya Allah bulan-bulan selanjutnya seperti itu. Aku cek juga ya di activity ya, khususnya di region gitu kan, bulan Februari ini tuh benar-benar teman-teman tuh kayak di awal awal minggu ya, awal minggu, sekarang udah minggu kedua, memang benar-benar maksimalin activity-nya, jadi benar-benar impact banget gitu kan. BCM 4.0 ini kayaknya semua orang tuh pada pengen, aduh harus 7.500 nih, kalau bisa bahkan lebih ya, maksudnya jangan terpaku hanya 7.500 untuk SM, lebih gede lebih baik gitu kan. Tapi kayak ngerasa aduh punya energi yang besar, bisa banget gitu ya untuk mencapai level baru, title baru yang kita sama-sama pengen capai di tahun ini. Kak Eli, thank you so much. Semoga Kak Eli dan keluarga sehat-sehat. Kak Eli dimudahkan juga langkahnya untuk menapaki success plan yang lebih tinggi. Nggak dapat BYD, dapatnya yang lebih gede gitu ya. Amin, insya Allah. Densa ya kan? Ya kan, dapat Densa, Pak FN aja kemarin tuh kayak ngelihat Densa tuh kayak, aduh, aku kayaknya harus ganti mobil gitu ya. Kayak, oh my God, benar-benar Radiflame luar biasa. Impian banget yang mungkin kalau misalnya ya di luar sana, let's say kayak kita tuh kayak nggak berani bermimpi gitu, kayak ngerasa aduh ketinggian, tapi di Oriflame tuh nggak ada sesuatu yang tidak mungkin gitu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikutan sharing training Rise. Aku akan share kembali missionnya nanti di grup Rise. Terus teman-teman lakukan aktivitinya di bulan Februari ini. Kita masih pertengahan bulan, masih banyak waktu untuk teman-teman bisa follow up sampai kedalaman. Tadi ada listing dari Kak Eli juga gitu ya. Dan semoga kita sama-sama bisa menutup nanti Februari ini dengan hal-hal yang luar biasa. Akan banyak yang punya split out baru, amin, insya Allah. Akan banyak yang mungkin kembali gitu ya, atau berharap dengan BCM 4.0 ini downline lama tuh kayak CLBK ya teman-temannya, pengen diajarin kembali, pengen bareng-bareng lagi bersama dengan kita untuk jalan gitu ya di Oriflame. Itu aja teman-teman, sambil kita apa nih menutup ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman, besok itu semua OIC akan tutup gitu kan. Aku ingetin operational update, teman-teman boleh cek juga di channel Telegram. Dan diingetin lagi untuk teman-teman itu nggak nunggu nanti sampai program-program yang di-share sama Oriflame itu berakhir, tapi mungkin mulai untuk memanfaatkan tools yang dikasih sama Oriflame sebaik mungkin. Terima kasih buat semuanya teman-teman. Terima kasih Kak Eli, terima kasih teman-teman National Top 15 yang sudah bergabung, dan teman-teman Regional Top 15. Kita ketemu di training Rise selanjutnya. Bulan depan akan ada sesuatu yang baru juga yang akan di launching sama Kak Bunga dan Kak Amanda gitu ya. Jadi intinya bulan ini kita cetak SO aja, karena akan ada sesuatu yang sangat luar biasa nantinya akan diumumin di training Rise selanjutnya. Thank you teman-teman, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Kak Eli, bye semuanya.